Assalamualaikum teman-teman. Di video sebelumnya kita udah naik bis Rosalia Indah dari Pati menuju Ciputat. Nah, seperti biasa buat yang belum nonton, videonya ada di kolom deskripsi ya linknya, atau di pojok kanan atas. Ya kayak biasanya aja lah, yang belum nonton boleh banget ditonton dulu. Biar apa? Ya biar lebih seru ngikutin perjalanan Nunu Trip. Setibanya di Ciputat, saya pengen langsung balik menuju Bandung. Satu-satunya bis yang bisa saya naiki adalah PO Prima Jasa, yang kebetulan garasinya itu nggak jauh dari Pool Rosalia Indah. Tapi kalau jalan kaki ya lumayan gempor sih. Jadi saya mutusin buat naik angkot saja. Alhamdulillah subuh-subuh gini tuh udah ada angkot yang beroperasi. Dan kalau di daerah Jabodetabek, informasi angkutan kota cukup lengkap dengan kita membuka Google Maps. Biasanya sih suka ada gambar halte gitu ya di jalanan, dan kita tinggal klik aja, nanti bakal kelihatan semua tuh angkutan umum apa aja yang ngelewatin jalanan itu dan yang mau ke tujuan kita. Nah, semoga kota-kota lain juga bisa seperti ini deh sistem transportasi umumnya, khususnya kota Bandung yang sudahlah, saya selalu berdoa biar kota Bandung itu transportasi umumnya tuh lebih baik gitu. Dan alhamdulillah sudah tiba di Pool Prima Jasa Ciputat. Nah, di sini kita udah langsung disambut nih aktivitas bis Prima Jasa yang ada di Pool Ciputat ini. Ada banyak sekali bis-bis yang udah standby tuh. Ada yang ke Tasik, ada yang ke Garut, ada yang ke Bandung, ada juga yang ke Kuningan kalau nggak salah tuh. Ya, totalnya ada 4 yang standby ya teman-teman di garasi Ciputat ini. Dan biasanya di garasi Ciputat ini tuh pagi-pagi subuh gitu udah ada aktivitas gitu ya, atau kalau nggak salah malah 24 jam gitu. Yang bis-bis keberangkatan Garut Tasik itu biasanya tengah malam gitu atau dini hari banget tuh udah ada gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends semuanya, jumpa lagi bersama Nunu Trip. Pagi ini saya sudah berada di daerah Ciputat, Tangerang Selatan, tepatnya di Pool Prima Jasa Ciputat teman-teman. Nah, setelah kita melakukan perjalanan dengan bis Rosalia Indah dari Pati menuju Ciputat, sekarang saatnya kita melanjutkan kembali perjalanan menuju ke kota Bandung dengan bis Prima Jasa ini teman-teman. Ya, satu-satunya bis yang melayani rute Ciputat Lebak Bulus Bandung itu adalah PO Prima Jasa ya. Dan cuma ada satu kelas teman-teman, yaitu eksekutif kelas. Ya, di situ udah ada bisnya. Yuk, kita nikmati perjalanan pagi ini menuju Bandung dengan bis Prima Jasa. Untuk lokasi poolnya berada di Jalan Raya Ciputat Parung ya teman-teman. Kesana tuh ke arah Ciputat. Kalau kesana menuju ke arah Parung. Beberapa bis yang keberangkatan dari Parung atau dari Bogor itu bisa lewat sini ya teman-teman. Waktu itu kita pernah naik bis Medali Mas dari Bogor Bubulak, lewatnya sini. Nah, lewat sini ke arah sana. Tuh. Lewatin Pool Prima Jasa Ciputat. Nah, ini poolnya seperti ini. Total Oke teman-teman, jadi di sebelah sini sudah tersedia bis Prima Jasa berbagai jurusan ya. Nah, ini adalah yang jurusan Bandung teman-teman. Lebak Bulus Bandung AC Eksekutif. Ada 4 trayek yang melayani rute Ciputat nih ya teman-teman. Lebak Bulus Bandung, yang sebelahnya itu Garut Lebak Bulus Ciputat, terus kemudian Tasik Lebak Bulus, dan yang sebelah sini ada Lebak Bulus Cirebon Kuningan teman-teman. Nah, kita naiknya yang Lebak Bulus Bandung yang sebelah sini teman-teman ya. Untuk relasinya dari Lebak Bulus ini, untuk relasinya dari Ciputat ini nanti akan menuju ke Simpang Pasar Rebo. Yang pasti ke Lebak Bulus dulu sih. Terus kemudian ke Pondok Pinang, lalu ke Simpang Pasar Rebo,
kemudian Jostol menuju ke Bandung. Di Bandungnya tepatnya itu di Terminal Lebih Panjang, teman-teman. Nah, bisnya kurang lebih kayak gini. Nih, nggak tahu nih berangkatnya jam berapa. Kayaknya jam setengah 6 deh nanti berangkatnya. Yuk, kita mau siap-siap dulu ya masuk ke dalam. Oke teman-teman, kita mau masuk Bandung ya. Di terminal ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten Pak. Oke. Kesini. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini interior dari bis Prima Jasa jurusan Lebak Bulus Bandung ya, menggunakan konfigurasi seat 22. Ini tuh kelasnya eksekutif ya teman-teman. Totalnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 kali 4, 36 seat. Ditambah belakang itu sekitar 3 atau 4 seat gitu ya. Artinya 40 seat ya, belakang itu kayaknya 4 seat. Nah, seperti biasa untuk bis-bis Jawa Baratan itu di bagian belakang sini ada smoking area ya teman-teman. Nah, ini smoking areanya. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Coba disenterin. Nah, ya gitu teman-teman. Oh, isinya 3 seat, berarti 3 tambah 36, totalnya 39 seat teman-teman. Ini bagian belakang sini smoking areanya. Terus juga ada toiletnya nih teman-teman. Ini toiletnya kalau kita buka, wah, lumayan bersih ya teman-teman untuk toiletnya. Ada airnya pula. Mantap sih ini. Keren. Nah, untuk bis Prima Jasa kelas eksekutif ini, bisnya kan menggunakan sasis Hino RK ya teman-teman. Ya sudah sih. Untuk tarifnya dari Bandung sampai Lebak Bulus atau sebaliknya itu Rp85.000. Ini tarifnya flat ya teman-teman, satu tarif aja, nggak ada tarif kawasan. Makanya kalau misalkan mau naik dari Ciputat atau naik dari Lebak Bulus atau naik dari Pasar Rebo, tarifnya sama Rp85.000. Kelasnya AC eksekutif. Sip. Agramas DM92. Sebelum berangkat kita jajan gorengan dulu, segini 10 ribuan. Gorengan udah makin mahal ya, biasanya harganya 1000-an satu biji, sekarang 10.000 cuma dapat 8. Ya sudah lah. Langsung belok kanan ke arah Ciputat. Sekarang jam 5.46. 5.46 berangkat dari Ciputat. Berangkat dari pool penumpangnya cuman berapa tadi? Nggak banyak, cuman bisa dihitung jari dah pokoknya. Ya biasanya gitu sih, kalau keluar dari pool atau garasi yang naik itu nggak banyak gitu, kecuali kalau emang momen-momen tertentu ya kayak liburan atau arus mudik gitu. Nah selebihnya ya penumpang cari sendiri. Ini bis konsepnya itu bisa nyegat di pinggir jalan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sepanjang jalur lintasannya itu kita mau naik bis Prima Jasa, bisa tuh kita tinggal lambaikan tangan aja, nanti bisnya akan berhenti dan kita bisa naik gitu teman-teman. Tapi jangan coba-coba naik di jalan tol ya. Ya biasanya di jalan tol tuh gimana ya jelasinnya ya, kadang-kadang tuh bisa, kadang-kadang tuh juga nggak bisa gitu teman-teman. Ya kalau yang bisa tuh yang tahu-tahu aja lah, yang biasa nyegat di pinggir jalan tol gitu.
45 itu. Nah, setelah dari SPBU isi solar, kita lanjut lagi nih perjalanan. Dan kita udah sampai di simpang apa ya ini namanya? Ini daerah Ciputat sini tuh banyak banget bis-bis yang standby ya, kayak semacam parkiran bis gitu ya, bis ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur gitu. Kayak ini nih ada Berlian Jaya, ini ke Jawa Tengah itu ada Sinar Jaya juga ada, terus juga ada Agramas. Pokoknya bis-bis malam itu yang tujuan awalnya itu Ciputat itu pada ngumpul di sini gitu. Nggak tahu daerah apa ya ini namanya, yang tahu boleh komentar di bawah deh. Nah, ini ada kejadian cukup unik nih teman-teman. Jadi ceritanya ada mbak-mbak itu mau naik bis Prima Jasa mau ke Bandung gitu kan. Nah, mbaknya tuh naik ojek gitu kan, nyegat di pinggir jalan. Cuman ternyata ada peraturan tidak tertulis kalau bis Prima Jasa itu nggak boleh naikin penumpang dari sebelum flyover sampai ke daerah Cipayung kalau nggak salah. Pokoknya di sepanjang jalan sebelum flyover sampai UIN gitu, UIN Syarif Hidayatullah itu nggak boleh ngenaikin penumpang gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin ada crash dengan angkot sekitar atau mungkin sama ojek sekitar, ya nggak tahu sih. Akhirnya mbaknya tadi naik di flyover sih kalau nggak salah. Jadi ya alhamdulillah masih bisa naik gitu mbaknya. Ya gimana ya, kita sendiri kan juga nggak tahu ya peraturan tidak tertulis semacam itu tuh, apalagi pendatang gitu kan, atau orang-orang yang tidak terbiasa naik bis di daerah situ gitu. Ya kalau orang-orang situ mungkin paham gitu, tapi kalau orang luar kota kan belum tentu tahu gitu. Ya ngikut aja lah sama warga lokal gitu. Kadang suka bingung gitu, ngapain sih suka ada peraturan tidak tertulis seperti itu gitu. Ya kalau kru bilang itu untuk menghargai angkutan lokal gitu, ya bagi-bagi rezeki lah istilahnya gitu, jangan diambil sendiri semuanya. Nggak cuma di Jabodetabek, di kota-kota lain juga kadang ada yang kayak gitu. Nah by the way, kita udah masuk di provinsi DKI Jakarta ya. Nah, ini ciri-cirinya tuh di sebelah kanan ada tiang-tiang, itu tuh tiang relnya MRT itu. Jadi stasiun MRT Lebak Bulus. Nah ini kita udah sampai di Simpang Pasar Jumat. Itu pojokan itu adalah Terminal Bayangan. Nggak tahu Terminal Bayangan Lebak Bulus apa ya. Pokoknya daerah yang lurusan sana itu tuh dulunya adalah Terminal Lebak Bulus teman-teman, yang sekarang sudah berubah menjadi Depo MRT Lebak Bulus. Nah ini kalau bis-bis tujuan Bandung dari Ciputat ngetemnya di sini nih. Ini kalau teman-teman yang mau ke arah Bandung tuh bisa naik di pinggir jalan seperti ini. Selain yang jurusan Bandung juga ada yang jurusan Tasik, Garut dan juga Kuningan. Lewat sini juga bisnya teman-teman. Nah itu kita bisa lihat ada bis Rosalia Indah, kayaknya itu mau mampir di Terminal Pondok Pinang. Jadi Terminal Pondok Pinang tuh penampakannya kayak itu teman-teman, itu ada bisnya belok tuh masuk ke situ. Ya bisa dibilang kayak Terminal Bayangan juga, karena terminal ini tuh dikelola sama swasta kalau saya nggak salah ya teman-teman. Ini sebagai apa ya, gantinya Terminal Lebak Bulus, itu Terminal Pondok Pinang ini. Dan yang saya suka di Terminal Pondok Pinang ini tuh katanya nggak ada calo teman-teman, tapi emang bener sih, selama saya di Terminal Pondok Pinang itu jarang ketemu calo gitu. Sewa tongkrongan malah.
Nah ini kita udah masuk jalan tol nih teman-teman. Jadi dari Pondok Pinang menuju ke arah Pasar Rebo itu kita ngelewatin jalan tol. Ya biar lebih cepet aja ya, daripada lewat jalan raya nanti malah macet gitu. Atau kalau enggak jalanannya yang muter ya. Kalau muter sih enggak, mungkin lebih ke macet ya teman-teman. Jadi lebih memilih lewat jalan tol saja. Dan kalau udah masuk jalan tol ini ya bis nggak bisa naikin penumpang karena ya nggak ada tempat juga. Emang kalau misalkan ada orang mau masuk lewat jalan tol, masuknya lewat mana? Nggak ada akses juga kan? Ya begitulah teman-teman. By the way, pagi ini cuacanya cukup cerah ya, walaupun agak sedikit mendung tapi cukup cerah nih teman-teman. Ini kebetulan pas hari Ahad ya, jadi jalanannya nggak begitu rame. Karena kalau hari Senin sampai Jumat tuh pasti udah rame sama orang-orang yang berangkat kerja gitu teman-teman. Dan karena pagi ini cuacanya cukup mendukung, rasanya juga agak ngantuk gitu teman-teman. Kenapa ya, kalau pagi-pagi setelah subuh ya sekitaran jam 6 pagi gitu tuh hawa ngantuk itu mulai kerasa lagi gitu. Padahal kan semalam udah tidur cukup pules gitu, tapi kadang habis subuh itu ngantuk lagi gitu loh teman-teman. Kalian suka ngerasain gitu juga nggak? Atau kalau misalkan nggak ngantuk ya minimal bengong dikit tuh udah kerasa ngantuk itu tiba-tiba teman-teman. Ya emang dasarnya kalau pagi tuh harus aktivitas fisik ya biar nggak ngantuk gitu ya. Ya minimal jalan kaki kayak atau olahraga ringan gitu. Jadi ya ada energi yang terpompa gitu teman-teman. Aduh bahasanya apa sih ini? Ya ini kita akan lihat nih talent kita lama-lama bakalan ngantuk nih. Detik-detiknya bakalan kelihatan kok. Kita lihat aja nanti. Nah, kita sudah sampai di Simpang Pasar Rebo. Ini titik apa ya? Bisa dibilang titik naik penumpang terakhir untuk rute Ciputat Lebak Bulus Bandung ya, teman-teman. Nah, biasanya di sini bisnya ngetem ya mungkin nggak lama sih, ngetem beberapa menit gitu untuk cari penumpang lah istilahnya. Kayak itu ada bis Agramas, bis Doa Ibu itu juga pada ngetem tuh nyari penumpang. Kita bisa naik sih bis Doa Ibu itu menuju Bandung gitu, cuman lama banget itu bis Doa Ibu lewat Puncak. Soalnya waktu itu pernah nyoba naik bis apa ya, Karunia Bakti kalau nggak salah, dari Kampung Rambutan ke Bandung lewat Puncak itu 7 jam. Berangkatnya pagi-pagi banget, nyampe Bandungnya tuh udah siang banget gitu teman-teman. Ya namanya juga lewat Puncak, gimana lagi. Nah selain itu di sini juga banyak banget agen-agen bis malam yang berjejer di Pasar Rebo ini teman-teman. Kayak ini ada bis M-Trans angkatan pagi. Ini jadi ingat perjalanan saya mudik ya teman-teman. Waktu itu naik bis M-Trans, julukannya itu Bounty. Itu dari Jakarta menuju Kediri angkatan pagi. Ya sama kelasnya eksekutif kayak gitu teman-teman. Dan yang seru itu pengalaman pertama naik bis one way. Itu aduh seru banget deh. Bandung. Hampir semua bis malam jurusan Jawa Tengah Jawa Timur itu ada agennya di Pasar Rebo ini ya teman-teman. Kayak Murnijaya, Sembodo. Ini Sembodo infonya udah nggak ke Sumatera Barat lagi ya, jurusannya ke Wonogiri sekarang. Sama ini juga ada KYM Trans ke Surabaya, itu agennya ada semua di Pasar Rebo. Nah ini sekarang kita masuk jalan tol, dan biasanya kalau udah masuk jalan tol itu bawaannya udah ya udahlah tidur aja gitu, soalnya ngantuk kan ya. Dan kalau udah ngantuk tuh udah nggak bisa ditahan gitu teman-teman. Kayak ini nih, ini detik-detik talent tidak sadarkan diri secara tiba-tiba. Udah miring-miring gini gitu lama-lama dan tidur deh. Ngantuk banget.
Lebak Bulus sampai Bandung itu Rp85.000. Ini berlaku single tarif ya teman-teman. Kalau mau naik dari Ciputat, mau naik dari Lebak Bulus atau naik dari Pasar Rebo, tarifnya sama. Tujuan Bandung tarifnya Rp85.000 teman-teman. Ini nggak ada jadwalnya, biasanya di belakang suka ada jadwalnya, ini nggak ada. Ya gitulah. Nih Bandung Lebak Bulus dari Prima Jasa. By the way, untuk POV nya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Ya beginilah kalau naik bis Prima Jasa. Kalau yang bodinya Avante, bener sih Avante keren gitu dari luar gitu. Begitu masuk ke dalam dia seperti ini. Kaca bagian atasnya di blok hitam semua dan menyisakan sedikit itu pun juga di blok gelap gitu teman-teman. Ya, di kaca bawahnya doang yang clear. Di samping kanan kirinya juga di blok hitam tuh. Kayak gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Trip kali ini saya merasa ngantuk banget, jadi kayaknya bakalan mau tidur aja. Atau juga sepanjang perjalanan kita bakal ngelewatin jalan tol Cipularang, jadi ya perjalanan full tol kayak gitu. Yaitu POV duduk di kursi hot seat ya teman-teman. Kalau untuk fasilitasnya standar ya, di kelas eksekutif ini kursi seat 22. Di depan ini tuh ada meja sama cup holder buat naruh minuman kayak gini. Nah terus untuk seat pitch-nya ya lumayan lah, ini bisa nekuk tapi nggak yang sempit banget, masih bisa sedikit selonjor gitu teman-teman. Sip lah, mantap. Kursinya enak deh ini, by Rimba Kencana. Enak ini, jadi bisa lepas gitu lekuan kursinya. Oke. Emang beda ya, ngantuk karena kurang tidur sama ngantuk karena capek itu
apa ya, beda banget gitu rasanya. Kalau kurang tidur kan kadang masih bisa ditahan gitu, entah itu minum kopi atau mungkin ngobrol sama orang sekitar, atau mungkin bisa sambil nyemil-nyemil itu bisa hilang gitu. Tapi kalau udah capek mau kayak diapain aja juga tetap aja bawaannya ngantuk dan pengen tidur gitu. Kalau udah capek ya udah satu-satunya jalan keluar ya tidur gitu teman-teman, walaupun tidurnya itu cuman sedetik 2 detik gitu. Dan ini saking capeknya saya, jadi saya nggak kerasa tahu-tahu udah sampai sini aja. Oke teman-teman, udah sampai di Terminal Leuwi Panjang. Gokil, ngantuk banget di perjalanan tadi tuh. Bisa-bisanya dari mana? Masih di Bekasi apa ya? Tidur, bangun-bangun udah di ini, udah di Cipularang. Tidur lagi, bangun-bangun udah di sini dong. Gokil pokoknya. By the way, ini kita mau lanjut lagi naik bis kota, mau ke arah Cicahem. Nah ini turun dari Leuwi Panjang, kita naik bis Damri itu tuh, jurusan Cibiru kayak gitu tuh. Nah ini mesti naik dulu, tapi kita ini lantai 2 Cicahem. Sebelah sono tuh loket bis ke arah Sumatera, ke arah Jawa Timur, Jawa Tengah, macem-macem. Ini ada tenan-tenan gitu, ada tenan, terus ini ada tempat sampah, buang sampah dulu. Nah, kayaknya sini nih. Muternya jauh banget, sono dulu. MGI. Itu toko ya, bukan loket. Sebelah sini jualan pakaian-pakaian gitu. Cakep sih, kayak mall gitu ya. Nah, sebelah situ ada ini tempat bermain anak-anak. Anak-anak pasti suka nih main di situ. Itu masuknya ke sini lorongnya. Nah, untuk bis Cicahem, bis jurusan Cicahem lewat situ tuh. Ini yang sebelah kanan MGI semua. Tuh. Tengahnya ini Prima Jasa semua. Cicahem. Nih. Tuh, Prima Jasa Hungkul. Gua kayak Prima Jasa. Sebelah sini Arimbi. Ya beginilah suasana Terminal Leuwi Panjang. Isinya kalau nggak MGI, Prima Jasa, Arimbi, Murni, udah itu aja. Ada Damri paling sono. Ini ada Sleep Prima yang bodinya Max. Waktu itu pernah kita naik ini, body Max ini dari Bandung ke Merak. Tuh, body Max. Untung waktu itu nggak dioper, jadi langsung berangkat dari sini ke Merak. Kadang kalau lagi penumpangnya sepi gitu main oper-oper aja tuh, asli Prima. Ini bangunan utama Leuwi Panjang. Ya bukan bangunan utama sih, yang masih tersisa. MGI kemana nih? Sukabumi apa ya? Kalideres. Ini yang bis mini ini jurusan, oh ini Soreang. Yang Soreang jadi kecil bisa ya? Oh Depok. Itu yang situ Dago, ujung sana tuh Dago sama Majalaya. Nah, naik yang ini aja, Cibiru Leuwi Panjang.
Cuma satu sih. Bismillah. Ya Allah. Di mana tuh? Masih bakal di kana metro. Oke teman-teman, jadi untuk menuju ke Terminal Cicahem kita naik bis Damri ini ya. Jurusannya Cibiru lebih panjang. Ini dulunya jurusan Cibiru Kebun Kelapa kalau nggak salah. Terus diperpanjang jadi Cibiru lebih panjang teman-teman. Ini rutenya ngelewatin Terminal Cicahem. Nah sebenarnya untuk bis kota di kota Bandung ini ada beberapa ya yang beroperasi. Kayak ini kan Cibiru lebih panjang. Terus kemudian yang kecil itu tuh lebih panjang Soreang. Ini sebenarnya rute baru nih, rute Soreang ini. Belum pernah nyobain. Dulu pakai big bus, sekarang pakai medium. Terus sebelah situ ada lebih panjang Majalaya. Ini juga pakai medium. Yang ujung sana tuh Dago, lebih panjang Dago. Yang dulunya pakai bis listrik. Dulunya pakai bis listrik, sekarang pakai bis biasa. Kayak gitu teman-teman. Oh ini ledeng panjang baru nih. Ini rute lama yang akhirnya bersemi kembali nih. Ledeng lebih panjang. Ledeng itu daerah UPI Universitas Pendidikan Indonesia. Ke sana ke atas dikit, dari Ledeng ke atas dikit itu menuju ke Lembang teman-teman. Begitu. Nah ini banyak banget yang nungguin ledeng nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat dari terminal lebih panjang. Kita akan menuju ke terminal Cicahem. Satu-satunya angkutan umum di kota Bandung ini yang menurut saya masih agak proper itu bis ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya untuk rute bis kota di kota Bandung ini kayak ya di rutenya gitu-gitu aja gitu teman-teman. Nggak yang menjangkau ke semua wilayah gitu. Angkot juga sebenarnya menjangkau, tapi ya angkot gitulah ya kondisinya, ada gimana. Saya berharap banget ada Transjakarta di Bandung ini, jadi Trans Bandung gitu. Tapi ya hanya bisa berharap sih, semoga ada yang bisa mencetuskan, dan itu sebuah perubahan yang cukup besar. Jadi nggak mungkin sih terwujud dalam waktu setahun 2 tahun, mungkin baru bisa terwujud itu 5 tahun atau mungkin 10 tahun gitu. Kayak bis Transjakarta kan kayak gitu. Dari awal-awal operasi sampai sebesar sekarang kan butuh waktu yang lama. Nah, bis yang saya naiki ini rute awalnya itu adalah Cibiru Kebun Kelapa teman-teman. Dan setahu saya bis Damri itu dulunya juga ada rute terminal Cicahem, terminal lebih panjang teman-teman. Nah mungkin ini kayak semacam di merge atau digabung gitu ya. Jadi dari Cibiru menuju terminal lebih panjang, dan tentunya bakalan ngelewatin Kebun Kelapa teman-teman. Nah Kebun Kelapa itu adalah sebuah daerah yang dimana dulunya terminal bis lebih panjang itu sebelum ada itu
ada terminalnya itu di terminal Kebun Kelapa gitu teman-teman. Jadi bis-bis dulu itu ngetemnya di terminal Kebun Kelapa, dan setelah dibangun terminal Lewi Panjang, barulah segala aktivitas operasionalnya itu dipindah di terminal Lewi Panjang teman-teman. By the way, Bandung juga terkenal sama bandros ya. Nah itu Bandung Tour on Bus yang di depan itu tuh yang warna hijau. Saya selama tinggal di Bandung belum pernah sih naik bis bandros. Keliling Bandung naik bis bandros itu kalau nggak salah tarifnya 40.000 apa 30.000 gitu teman-teman. Nah biasanya naiknya di sini nih, di alun-alun Bandung. Jadi kita ngelintasin di alun-alun ya teman-teman. Yang suasananya tuh sepertinya saat ini nggak serame zaman dulu teman-teman. Nah itu bis bandrosnya pada ngumpul di situ. Ya lanjut lagi, dibilang nggak terlalu rame dibandingkan dulu karena mungkin orang-orang itu udah interestnya tuh ke Masjid Al-Jabar ya teman-teman. Jadi kalau sebelum ada Masjid Al-Jabar dibuka itu, orang-orang tuh kalau mau jalan-jalan atau mau liburan paling ya ke alun-alun gitu. Tapi sekarang semenjak ada Masjid Al-Jabar kayaknya alun-alun jadi nggak serame dulu deh. Atau mungkin sebenarnya rame tapi saya nggak melihat keramaian itu kali ya. Ya kalau untuk lingkungan sekitarnya kayak Jalan Asia Afrika atau Jalan Braga itu masih rame sih kayak sekarang. Makanya Jalan Braga itu salah satu tempat ikoniknya kota Bandung. Apalagi menjelang weekend ya teman-teman. Jadi Jalan Braga itu ditutup untuk kendaraan, dan kalau mau ke Jalan Braga harus jalan kaki teman-teman. Ini salah satu cara untuk menanggulangi kemacetan. Ya bilangnya seperti itu ya teman-teman. Tapi apakah beneran bisa menanggulangi kemacetan? Mungkin kalian yang biasa main-main ke Braga bisa komen di bawah ya, gimana perubahannya sekarang di Jalan Braga. Serunya naik bis kota di kota Bandung itu kita bisa melewati tempat-tempat yang ngehits di kota Bandung teman-teman. Seperti halnya alun-alun Bandung tadi, sama ini kita juga akan ngelewatin Jalan Braga, tapi bukan Jalan Braganya ya teman-teman, lebih ke simpang Jalan Braganya. Nah ini nih simpang Jalan Braga ini. Jadi kalau mau ke Jalan Braga kita turun sini nih teman-teman. Nah nanti kita mesti jalan kaki menyusuri jalanan Braga. Nah itu tuh di barikade itu tandanya kendaraan gak boleh masuk. Kalau mau ke sana mesti jalan kaki teman-teman. Seperti itu kalau naik bis kota di kota Bandung. Rizkinya guna untuk keberlangsungan hidupnya, pendidikan, kesehatan, keseharian, dan kesejahteraan anak-anak yatim piatu. Sebesar dan sekecil yang bisa menjadi ladang ibadah buat kakak adik, bapak ibu, dan awan. Dan mudah-mudahan amal dan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digantikannya bagi bapak ibu, dan awan untuk menginfakkan atau menyantunkan sedikit rizkinya. Karena santunan bukanlah paksaan. Di sini kami mencari keikhlasan dan keridoan dari hati nurani kakak adik, bapak ibu, dan mawan. Dan mudah-mudahan terpetuk, terpanggil pintu. Oke teman-teman, akhirnya tiba di Terminal Cicahem. Sebenarnya sebelah sono. Saya turun di simpang ini aja. Karena mau lanjut naik ojek online, nggak bisa naik dari Terminal Cicahem, zona merah. Jadi harus jalan kaki dulu menjauh ya. Ini bisnya Damri ini. Ya melanjutkan perjalanan menuju ke Cibiru.